Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa hebat, cerdas, dan penuh semangat. Alhamdulillah, kita bisa kembali bertemu dalam perkuliahan Statistik Pendidikan. Hari ini kita akan membahas topik yang sebenarnya seru banget dan juga sangat aplikatif, yaitu penyajian data dengan grafik. Mungkin teman-teman mahasiswa bertanya, kenapa sih kita harus belajar tentang grafik? Nah, sekarang teman-teman coba bayangkan terlebih dahulu. Teman-teman membaca laporan pendidikan yang penuh angka tanpa satupun gambar atau grafik. Nah, capek ya bacanya ya. Bahkan bisa jadi kita itu salah tafsir. Nah, grafik itu ibarat jendela informasi dalam dunia data. Dengan melihat satu grafik, kita bisa menangkap pola, melihat perbandingan, menyampaikan cerita dari data dengan lebih cepat. Nah, grafik digunakan bukan hanya di laporan akademik, tapi juga di media sosial, berita, kampanye, bahkan di iklan juga ada. Nah, sebelum kita mulai materi inti, Ibu ingin tahu pengalaman teman-teman mahasiswa. Siapa di sini yang pernah melihat grafik di Instagram atau di YouTube, di berita atau di koran gitu ya? Ada yang pernah merasa bingung nggak? Bahkan mungkin tanda kutip tertipu gitu, karena grafiknya membingungkan atau menyesatkan. Nah, coba teman-teman tulis di komentar ya. Pernah nggak ketemu yang seperti itu? Atau teman-teman merasa ini grafiknya kok ribet banget ya? Sebenarnya harusnya bisa lebih sederhana gitu. Nah, coba tulis di komentar. Nah, itu dia alasan kenapa kita hari ini perlu belajar membuat grafik dengan benar gitu. Perlu berbasis data dan tentu saja sesuai kaidah statistik. Nah, jadi ada aturannya ya. Baik, pastikan semua dalam kondisi siap, siapkan catatan kalian, dan mari kita mulai perjalanan belajar kita hari ini dengan semangat. Jadi topik utama kita adalah penyajian data dengan grafik, memvisualisasikan cerita di balik angka. Baik, sebelum kita masuk ke jenis-jenis grafik, ada 4 aturan penting dalam menyusun grafik yang baik. Yang pertama, memiliki judul grafik yang jelas, spesifik, dan mencerminkan isi grafik. Nah, satu ya, judul grafik. Kemudian yang kedua, ada sumbu X dan sumbu Y yang diberi label, yang menjelaskan apa sih yang diukur, gitu. Kemudian yang ketiga, skala harus konsisten. Nah, jangan memanipulasi skala untuk menggiring opini. Jadi tiba-tiba grafiknya tiba-tiba mencuat gitu. Padahal karena skalanya itu nggak konsisten, itu sering sering banget ya. Kemudian yang keempat, jenis grafik harus sesuai dengan jenis data. Nah, misalnya, jangan pakai grafik batang untuk data suhu yang bersifat kontinu. Nah, jadi nanti yang nomor 4 ini ada jenis grafiknya ya. Nah, mari lihat contoh-contoh grafiknya setelah hal ini ya. Nah, pertanyaan diskusi yang kedua, jika sebuah grafik tidak memiliki label sumbu atau judul, apa dampaknya terhadap interpretasi data oleh pembaca? Nah, ini ya pertanyaan diskusi kedua. Bisa dituliskan di kolom komentar. Nih, grafik data. Secara umum, kita membedakan grafik berdasarkan jenis data, yaitu data variabel diskrit dan data variabel kontinu. Nah, di minggu kemarin, Ibu sudah menjelaskan itu beberapa istilah dalam penulisan data dalam tabel, yaitu ada variabel, nilai variabel, kemudian variabel diskrit, dan variabel kontinu. Nah, Ibu ulangi lagi ya. Untuk variabel diskrit, di sini teman-teman bisa baca nilai yang terbatas dan bulat. Nah, seperti jumlah anak, jumlah kendaraan. Nah, kemudian untuk kalau variabel kontinu bisa bernilai pecahan atau desimal seperti tinggi badan 160,2 cm. Nah, jadi kedua jenis data ini memerlukan pendekatan grafik yang berbeda. Nah, pertanyaan diskusi yang ketiga, apa dampaknya jika kita salah memilih jenis grafik untuk menyajikan data diskrit dan kontinu? Nah, kemudian minggu kemarin Ibu sudah memberikan beberapa pertanyaan ya, itu sudah Ibu cek. Teman-teman sudah belajar tentang
perlunya memahami statistik, kemudian ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Di sini sudah Ibu cek ya beberapa hasil-hasil dari jawaban-jawaban teman-teman mahasiswa. Nah, kemudian kita masuk ke grafik data variabel diskrit. Nah, contoh yang pertama adalah grafik batang. Nah, grafik batang itu ciri-cirinya setiap batangnya terpisah. Nah, ini batang 1, batang 2, batang 3, batang 4 ya. Kemudian tinggi batang itu menunjukkan frekuensi, kemudian digunakan untuk data diskrit, seperti jumlah, di sini jumlah siswa ya. Nah, jadi di sini ada judulnya, banyak siswa di Kecamatan Sukasada dan seterusnya. Kemudian untuk grafik X-nya di sini diberi keterangan SD, SMP, SMA, SMK. Kemudian di sumbu Y-nya juga ada jumlahnya. Nah, seperti itu ya. Jadi satu tampilan grafik ini kita sudah tahu. Oh ya, seperti itu. Gitu. Nah, pertanyaan diskusi selanjutnya, apa keuntungan menggunakan grafik batang dibanding hanya menampilkan data dalam tabel? Nah, ini yang pertama ya, grafik batang. Jadi dia terpisah antara batangnya. Nih. Kemudian, yang kedua, yaitu grafik lingkaran. Nah, grafik lingkaran atau bahasa Inggrisnya itu pie chart, menampilkan data dalam bentuk persentase, bagian dari keseluruhan. Cocok untuk menggambarkan proporsi. Nah, misalnya proporsi jumlah gitu ya. Nah, di sini kan data siswa perempuan, misal. Atau proporsi berdasarkan apa? eh, Hobi. Nah, bisa ya seperti itu ya. Jadi dalam bentuk proporsi. Nah, satu lingkaran penuh ini mewakili 100%. Jadi kalau misalnya dalam satu lingkaran ini jumlahnya tidak 100%, artinya ada kesalahan dalam grafik lingkaran tersebut. Gitu ya. Jadi totalnya adalah em, 100%. Nah, contohnya maksudnya di sini cara mendeskripsikannya, misalnya data siswa perempuan di kelas 9 ya ini ya. Kelas 9 dari kelas A sampai E itu totalnya ada 100. Nah, untuk kelas 9A di sini 18%. Berarti ada 18 siswa. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam bentuk proporsi persen. Kemudian untuk grafik data variabel diskrit yang ketiga yaitu ada grafik garis. Nah, grafik garis digunakan untuk data berurutan waktu. Nah, teman-teman di sini berurutan waktu, contohnya bisa tren jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun gitu. Titik-titik data dihubungkan dengan garis. Nah, di sini antara tahun yang satu dan tahun berikutnya itu dihubungkan dengan garis. Nah, hal ini digunakan untuk melihat perubahan atau tren dari waktu ke waktu. Jadi di sini ada judul, kemudian di sini tahun, kemudian di sumbu Y-nya ada jumlahnya. Nah, di sini jumlah anggaran pendidikan ya, ini contoh aja. Ini dalam bentuk triliun gitu. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi ada 3 contoh grafik data untuk variabel diskrit, yaitu grafik garis, grafik lingkaran, dan grafik batang. Judul harus jelas, sumbu X-nya jelas, sumbu Y-nya juga jelas. Oke. Kemudian skalanya juga konsisten. Kemudian grafik data variabel continue. Nah, sekarang kita masuk ke yang continue. Continue ini contohnya adalah histogram. Ya, histogram menyerupai grafik batang seperti ini, ya. Namun digunakan untuk data interval atau continue. Nah, kalau grafik batang itu antar kotaknya ini ada jarak, kalau histogram itu tidak ada jarak. Kemudian, mewakili data yang dikelompokkan ke dalam kelas interval.
Nah, kalau ada interval berarti pakai histogram. Oke, sekarang pertanyaan diskusi berikutnya. Apa bedanya histogram dengan grafik batang secara visual dan fungsional? Nah, coba teman-teman ambil kesimpulan, kemudian bahasakan dengan bahasa teman-teman sendiri supaya bisa lebih paham ya. Grafik data variabel kontinu berikutnya yaitu ada poligon. Poligon adalah garis yang menghubungkan titik tengah atas setiap batang histogram. Nah, seperti ini. Sebentar. Nah, jadi kalau misalnya di tengah-tengah histogram, di sini kan ada tengah-tengahnya ya, itu diberi titik-titik, kemudian nanti dihubungkan oleh garis. Itu disebutnya nanti adalah poligon. Nah, kelebihannya adalah lebih halus, kemudian memudahkan untuk membandingkan dua distribusi. Nah, sering digunakan bersama histogram untuk interpretasi lebih dalam. Nah, pertanyaan diskusinya, bagaimana jika kita ingin membandingkan nilai ujian dua kelas? Gitu. Mengapa poligon lebih efektif dibandingkan dengan histogram? Nah, di sini ada narasi poligon itu lebih efektif dibandingkan dengan histogram. Tapi mengapa? Nah, coba teman-teman analisis mengapa poligon yang bentuknya seperti ini itu lebih efektif. Atau justru teman-teman memiliki pendapat, enggak kok Bu, poligon malah lebih bingung deh bagusan histogram. Nah, coba teman-teman diskusikan di kolom komentar. Kemudian grafik data variabel kontinu yang berikutnya adalah kurva. Kurva adalah versi halus dari poligon. Nah, seperti ini. Nah, ini kan patah-patah ya, teman-teman ya. Tapi kalau kurva versi halusnya. Jadi lebih lebih artistik ya. Nah, kemudian kurva ini menunjukkan bentuk distribusi data secara keseluruhan. Cocok untuk data yang banyak dan dan membantu melihat apakah distribusi itu normal ataukah cenderung ke kanan, positif, atau cenderung ke kiri. Nah, seperti itu ya. Pertanyaan diskusinya, dalam analisis pendidikan, kapan menurut teman-teman mahasiswa kurva lebih penting dibandingkan poligon atau histogram? Nah, coba bahas di kolom komentar. Kemudian di sini ada diskusi yang terakhir. Nah, untuk diskusi yang terakhir ini teman-teman nanti bisa submit di Google Form. Linknya akan saya tampilkan di komentar ya. Di sini ada hasil ujian fisika dasar mahasiswa pendidikan fisika. Nah, di sini jadi ada nilai dengan interval ya, 80 sampai 84. Kemudian di sini ada frekuensinya. Nah, tadi kan kalau interval dia dalam bentuk kontinu ya. Nah, nilai kan bisa koma-koma. Nah, di sini ada buatlah grafik dari data hasil ujian tersebut dalam bentuk histogram, poligon, dan kurva. Teman-teman tuliskan di kertas, kemudian di scan PDF, baru submit. Oke, semoga teman-teman bisa ya membuat grafik ini. Teman-teman bisa melihat juga dari referensi yang lain, jadi tidak hanya terpaku dari YouTube Ibu, bisa dari buku atau dari PDF-PDF yang ada di Google ya. Jadi banyak sumbernya. Baik, mahasiswa hebat semua, kita sudah membahas bersama tentang penyajian data dengan grafik, mulai dari aturan umum, terus ada jenis aturan umumnya 4 tadi ya, ada judul, kemudian sumbu X dan sumbu Y-nya jelas ya, terus apa lagi ya? Pokoknya ada 4 ya teman-teman ya tadi ya. Kemudian yang ketiga, skalanya harus konsisten, dan yang keempat apa? Jenis grafik harus sesuai dengan jenis data. Nah, itu ya teman-teman. Jadi harus ingat 4 aturan itu. Jadi saat nanti teman-teman menjawab diskusi harus ada judulnya. Gitu. Misalnya nilai
fisika dasar untuk mahasiswa pendidikan fisika. Nah, kemudian sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa, terus skalanya harus konsisten. Tuh. Kemudian yang keempat, pakai, karena di situ sudah dicantumkan histogram, berarti kita menggunakan jenis data em, continue ya, variabel continue. Oke. Saya harap kalian bisa melihat bahwa grafik itu bukan sekedar gambar, tapi bahasa visual yang sangat kuat untuk menyampaikan hasil dari sebuah data. Nah, apalagi di dunia pendidikan ya teman-teman ya, grafik bisa menjadi alat advokasi yang luar biasa untuk menunjukkan capaian siswa, kesenjangan antar kelas, seperti itu, atau bahkan efektivitas dari kebijakan pendidikan. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, menjadi pendidik bukan hanya soal mengajar, tapi juga soal bisa menjelaskan sesuatu yang rumit jadi sederhana. Nah, grafik adalah alat kalian untuk itu. Nah, suatu hari nanti teman-teman akan berdiri di depan kelas atau mungkin menyusun laporan ya untuk sekolah gitu, atau bahkan menyampaikan hasil penelitian kalian nanti saat skripsi. Saat itulah kemampuan menyajikan data secara visual akan menjadi kekuatan yang membedakan teman-teman dari yang lain. Nah, jadilah guru, dosen, peneliti, dan akademisi yang bukan hanya paham angka, tapi juga bisa bercerita melalui angka tersebut. Karena dari data akan lahir pemahaman, dan dari pemahaman lahir perubahan. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Jangan lupa untuk mempraktikkan kembali apa yang telah dipelajari. Minggu depan kita akan lanjutkan pembelajaran kita ke topik berikutnya yang tidak kalah seru. Tetap semangat, tetap berpikir kritis, dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.